Assalamualaikum saudara semua. Jumpa lagi melalui mata kuliah menulis laporan PKP. Sistematika yang ada dalam laporan PKP UT antara lain halaman judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan bebas plagiat, kemudian kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan abstrak. Untuk tahap awal, kita coba dulu membahas tentang pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah. Latar belakang masalah di sini menceritakan tentang identifikasi masalah-masalah yang ada di dalam kelas kita masing-masing. Misalnya tentang kurangnya minat, kurangnya aktivitas, kurangnya kemampuan menguasai materi, kurang terampilnya di dalam satu kegiatan, tidak mampunya siswa di dalam menyimak, berbicara, menulis, menyelesaikan soal cerita, dan sebagainya. Kita identifikasi semua, kemudian kita pilih yang betul-betul jadi masalah, kita analisis, kemudian kita carikan alternatif yang menjadi prioritas di dalam pemecahan masalah kita. Misalnya kalau siswa sulit dalam menguasai suatu materi atau memecahkan suatu masalah, nah ini bisa diatasi dengan adanya kerja kelompok atau diskusi kelompok. Ya, macam-macam seperti bisa melalui start, number together, example, non-example misalnya. Kemudian bisa dengan pendekatan kontekstual, pendekatan saintifik, dan sebagainya. Kemudian kita akan membuat rumusan masalah. Rumusan masalah tentu bisa diajukan sesudah kita mengetahui judul. Misalkan salah satu judulnya meningkatkan kemampuan menganalisis soal cerita melalui pendekatan konseptual di kelas 6 SD Islam Al-Falah Kota Jambi. Nah, tentu rumusan masalahnya kita ajukan bisa dalam bentuk pertanyaan ya. Misalnya bagaimana menerapkan pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah matematika di SD kelas 6 Al-Falah Jambi. Nah, untuk tujuan penelitian bisa kita tambahkan hanya kata untuk. Kalau rumusan tadi tinggal menambahkan kata bagaimanakah. Jadi cukup sederhana saudara. Apabila Anda betul-betul ingin melakukan penelitian. Untuk tujuan tadi dengan menambahkan untuk, berarti untuk meningkatkan kemampuan menganalisis soal cerita di kelas 6 SD Islam Al-Falah Kota Jambi melalui pendekatan konseptual. Kemudian untuk manfaat penelitian perbaikan pembelajaran, ini siapa kira-kira yang dapat memanfaatkan dari penelitian kita. Misalnya guru, berarti guru akan lebih paham karena sudah melakukan suatu tindakan, ya. Kemudian juga bisa bermanfaat bagi siswa, bagi sekolah atau bagi pendidikan pada umumnya. Bisa kita ambil judulnya meningkatkan kemampuan menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui metode tanya jawab di kelas 5 SD 10 Rimbo Bujang. Sehingga rumusannya tadi saya sampaikan tinggal menambah kata bagaimana. Nah, silakan Anda tambahkan bagaimana. Bagaimana meningkatkan kemampuan menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui metode tanya jawab di kelas 5 SD 10 Rimbo Bujang. Untuk tujuan
tinggal menambah kata untuk meningkatkan kemampuan menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia melalui metode tanya jawab di kelas 5 SD 10 Rimbo Bujang. Nah, untuk kajian pustaka tadi ada beberapa variabel. Ya, salah satunya menyimak. Berarti kita uraikan pengertian menyimak, teknik menyimak, masalah dalam menyimak, langkah-langkah menyimak, dan seterusnya. Dan variabel kedua tadi untuk pemecahan masalahnya adalah metode tanya jawab. Nah, metode tanya jawab juga perlu kita uraikan di dalam bab 2. Pengertiannya apa, langkah-langkahnya bagaimana, keunggulannya, kelemahannya, dan seterusnya. Kemudian Anda juga bisa menambahkan kajian yang relevan, yaitu hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan judul yang Anda angkat. Selanjutnya kita pindah ke bab 3, yaitu pelaksanaan penelitian perbaikan pembelajaran. Subjeknya siapa, tempatnya di mana, waktunya kapan, kemudian siapa pihak yang membantu. Selanjutnya kita mendesain prosedur perbaikan pembelajaran setiap siklus. Setiap siklus tentunya ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pengamatan atau observasi, dan ada refleksi. Nah, ini juga kita lakukan kembali pada siklus kedua, pada siklus ketiga. Nah, tentunya ada perbedaan-perbedaan tindakan yang kita perbaiki berdasarkan kelemahan yang terjadi pada siklus 1. Misalkan cara pembagian kelompoknya belum sempurna, cara menggunakan atau memilih metodenya, kemudian media. Nah, ini bisa kita otak-atik, kita benahi, kita perbaiki sehingga pada siklus kedua atau siklus ketiga proses pembelajaran